Baru rilis, harga malah turun 2,5 juta. Yes, ini dia Oppo Reno 14 5G. Spoiler, di luar harganya ini HP GG sih, Pak. Banyak hal yang bikin gue geleng-geleng. Dari baterai, kamera, fitur, software, bahkan speakernya tuh one of the best. Tapi, bukan review kalau misalkan nggak dicari kurangnya kan. So, welcome back to Updated Edition Channel. Nama gue Greg, let's check it out. Hal pertama banget yang harus gue bahas itu ColorOS. Udah setahun nggak pakai, ternyata banyak berubah dan optimis ke semua faktor. Ada 4 hal yang menarik. Pertama, perpindahan antar lensa di mode foto ataupun video sekarang berasa banget jauh lebih mulus, seamless, minim stutter. Jadi kalau misalkan gue pengen foto ataupun record di lensa-lensa lain, itu lebih cepet, jarang banget miss momennya. Buat HP premium mid-range, ya ini cukup mulus. Kedua, Oppo dan Apple tuh jadi sahabat. Gua nggak tahu entah R&D-nya Oppo bakar ratusan juta atau miliar buat bikin jembatan ini yang pasti buat kita sebagai konsumen sangat diuntungin. Jadi kalau misalkan mau transfer video, foto, bisa lewat AirDrop ke macOS dan iOS. Walaupun memang kalian harus download jembatannya dulu, namanya O+ Connect. Gue pikir cuma sampai di sana aja, tapi ternyata fitur yang dari flagshipnya juga dibawa masuk, yaitu remote control. Jadi kalau misalkan kalian pengen atur-atur semua, itu bisa di HP kalian ini tanpa harus ribet-ribet. Bahkan mau pergi jauh pun juga bisa selama ya komputernya nyala. Kalau nggak ya sama aja bohong. Ketiga, fitur AI-nya tuh makin serius. Gak cuma bikin foto portrait jadi kartun doang, tapi sekarang di Gallery Editor tersedia 6 pilihan baru. Yang paling kepake menurut gue AI Recompose, dimana dengan satu kali tekan bisa bikin komposisi warna jauh lebih bagus, lebih menarik. Bahkan dari segi komposisinya pun bisa dibikin jadi lebih simetris. Sedangkan untuk AI Perfect Shot, karena dia ambil tampang muka kita dari galeri, jadi kalian mesti sering-sering selfie atau ada foto muka kalian di galeri. Kalau misalkan kurang, ya hasilnya jadi aneh. Lanjut, AI Voice Craft. Gue suka banget yang ini. Jadi kalau misalkan ada artikel, bisa diminta tolong bacain secara langsung. Keempat, untuk jaminannya. ColorOS-nya dijanjiin sampai 5 kali. Jadi kalau misalkan setahun sekali, ya dapat update sampai 5 tahun yang not bad. Apakah ColorOS sudah sempurna? Ya, belum sih. Pas pertama kali gue selesai setup HP ini, gue kaget bloatware-nya ini banyak banget. Sampai saya bahkan storage 3 GB. Ya, emang bisa di-uninstall, tapi ya PR aja nggak sih? Nah, sekarang gue bahas hasil foto-fotonya. Emang ini HP nggak ada kolaborasi ataupun embel-embel sama Hasselblad, tapi kok gue ngerasa R&D dari flagshipnya dibawa turun ya? Yes, ketika gue foto-foto, tone warnanya itu agak warm, kelihatan vivid tapi nggak terlalu gonjreng, dan ini cringe-nya on point, shadow ketangkap dengan baik, dengan detail yang tajam tanpa extra sharpening di semua lensa. Apalagi ketika kalian pilih filter film sisi, kayak ada tambahan grain halus yang bikin foto tuh jadi kelihatan lebih vintage. Lanjut, buat hasil foto low light, kalau dilihat kasat mata emang highlightnya kurang oke, dan pas di zoom in, ternyata noise grain-nya itu minim dengan detail yang tajam. Sampai pas gue nyalain night mode tuh kayak magic. Berasa ada yang terangnya pakai lampu, woi. Gila, nggak cuma kontras yang terang doang, tapi highlightnya masih dapet, detailnya tajam, dengan warna yang masih balance. Padahal ini gue foto menggunakan handheld, gak pakai tripod. Lanjut, satu hal yang baru, ketika gue foto-foto menggunakan portrait mode dan gue nyalain flashlight, ini kok terang banget ya. Menggunakan 3 kali telefoto, hasilnya itu kelihatan banget terang, tapi tanpa bikin objek jadi berasa blown out, dengan warna yang pas, gak gitu nguning dan gak gitu cold. Detail emang kelihatan kurang tajam, tapi pas selesai processing, detailnya bisa ke-improve lewat AI. Oh ya, hasil telefotonya juga masih tergolong bagus, walaupun ya kalau misalkan gerak dikit, hasil foto kadangnya bisa buram, padahal ada OIS, tapi gue berharap permainan AI-nya bisa diimprove biar makin ciamik. Terakhir, untuk hasil foto lensa ultrawide, emang bagus, tapi begitu udah masuk low light, ya noise grain-nya itu mulai berasa, apalagi resolusinya juga rendah. Jadi gue berharap ya bisa diimprove lewat software biar lebih oke lah. Oke, jadi ini dia contoh video 4K 30 fps. Gue surprise sih, ini jitternya minim banget dari segi viewfinder. Walaupun ya ketika di panning ini agak kaku, tapi setidaknya masih mulus loh guys. Nice. Kalau di resolusi 1080p 30 fps bisa pindah lensa ultra wide ke telefotonya, semuanya bisa berjalan dengan mulus sih. Gila, buat HP Android. Oke, jadi ini dia contoh video V kondisi low light. Gue surprise sih, ini jitternya agak minim ya, walaupun ya memang masih berasa dan highlightnya kurang. Mesti di tap dulu, baru dia bisa lebih bagus. Noise sekitaran minim, langit-langit ya ada berasa sedikit grain, tapi di keadaan yang low light kayak gini masih ketangkap dengan baik. Nice. Dan ini adalah contoh video 4K 30 fps kamera depan ketika gue nyalain fitur ini sound focus. Mestinya suara gue lebih jernih, lebih kedengeran walaupun lagi berangin kayak gini. Gimana guys? Sekarang gue matiin dan ngomong ulang, apakah ada perbedaan? Coba komen di bawah.
Nice, gila sih ini dynamic range-nya luas banget, skin tone bagus. Nice, gila. Background muka gua semua ketangkap dengan baik. Lihat bodinya deh, gue yakin hampir semua yang nonton video ini pasti setuju kalau misalkan desainnya itu cakep. Ya, ketika kena pantulan cahaya, bahkan sampai di dalam air pun punya gradasi yang mantap dengan form factor yang masih bisa dibilang tipis, ringan, padahal baterainya X1000 Yamaha. Dan iya, feels free metal dan back cover kacanya solid, ya sesuai harga lah ya. Bahkan masih tersedia 3 IP rating, jadi kalau misalkan kena hujan, atau kena tumpahan air, kena cemplung, bahkan kalau misalkan kalian pengen foto, video di dalam air, juga tersedia underwater mode. Ya, ini bisa support sampai 4K video. Oh iya, satu hal yang gue suka ketika kalian mau exit dari underwater mode-nya, si speaker otomatis langsung berbunyi dan ada getaran buat keluarin sisa-sisa air. Tapi ya tetap guys, jangan dilakukan secara sengaja, apalagi di air laut. Itu bahaya, kalau misalkan korosi nanti rusak gak ditanggung. Ya, fitur ini nice to have aja, tapi jangan sering-sering. Dan fitur-fitur lain, masih ada NFC, Air Blaster, eSIM, Dual 5G, haptic vibration bagus, bahkan speakernya, seperti gue bilang di awal video, ini one of the best selama 2 tahun terakhir gue nge-review HP mid-range Android. Jelas ini bassnya berasa banget, bahkan belakangnya sampai getar-getar, vokalnya jernih, treble-nya bagus, dan ini balance banget. Ya, kalau misalkan nggak ada port jack 3.5, jadi nggak gitu deal breaker. Nah, buat yang penasaran gimana soal kualitas suaranya, make sure pasang earphone ataupun headset, langsung gue pasang di volume 100% atau paling mentoknya. Ya gitu sih, tapi ya untuk speaker mesti kalian dengerin secara langsung, berasa imersif banget, nget. Buat spek ada sedikit yang berubah. Chipsetnya sih untuk masih menggunakan Dimensity 8350 yang kencang. Gak di downgrade menggunakan Dimensity 7050. Tapi untuk variannya tersedia 2 pilihan. Ya, ada 8/256GB dan 12/256GB. Jadi menurut gue ini keputusan yang tepat dari Oppo untuk menekan harga tanpa mengorbankan performa. Walaupun ya storage-nya agak mepet, dipakai download game yang banyak dan filmnya cepet habis. Lanjut ngomongin soal benchmark. Antutunya bisa hit di angka 1,3 jutaan, Geekbench-nya solid, dan 3D Wildlife Stress Test emang stability-nya di 41%. Tapi setidaknya untuk suhu nggak panas, cuma mentok sampai 44 derajat. Oke, MLBB mentokin 120 Hz Ultra plus Ultra, dipakai 4 kali ranked match. Gue nggak nyangka sih, selain stabil, suhu tertinggi nyentuh sampai 36,7 derajat, padahal gue main di kondisi indoor tanpa AC di 29 derajat. Dan ketika gue main Genshin Impact, bisa disettingin highest plus 60 FPS, walaupun memang FPS-nya agak fluktuatif ya. Rata-ratanya dapat di angka 50, tapi setidaknya nggak ada FPS drop yang terlalu signifikan, dan suhunya di mentok 42,6 derajat selama gue mainin 40 menit. Oh ya, dalam segi fitur game booster, ini makin komplit. Ada AI game highlight, ada game capture, dan akhirnya fast charging. Jadi kalau misalkan kalian pengen main game sambil nge-charge, sekarang bisa. Gitu dong. Oh ya, by the way, ngomongin soal tangkapan signal dan GPS, ini bagus, gak pernah ada kendala selama 1 minggu menggunakan HP ini sebagai daily driver. Oke, seperti yang tadi gue mention, kapasitas baterai HP ini tuh naik jadi 6000 mAh plus masih support 80 watt super volt, tapi sayang belum support wireless charging. Dan selama 1 minggu terakhir menggunakan HP ini sebagai daily driver, dipakai full intense, gue menggunakan 3 skenario berbeda. Hasilnya, pertama, ketika gue pakai full outdoor untuk nonton, arahin jalan, foto, video, chatting, semuanya menggunakan full cellular data, bisa dapat SOT 5 jam lebih dikit. Kedua, ketika gue pakai full indoor dengan koneksi full cellular data, lagi-lagi buat chatting, main game, browsing, online belanja, itu bisa dapat SOT 5 jam 59 menit. Dan terakhir, ketika gue pakai full indoor dengan koneksi full wifi buat entertainment only alias scrolling Instagram, nonton YouTube, dan main game, bisa dapat SOT 7 jam lebih dikit. Jadi bisa gue simpulin, selama 1 minggu terakhir ini cukup awet. Dan lanjut ngomongin soal charging, ketika gue colok dari angka 2-100%, maka waktu 47 menit yang cukup cepat. Tapi, ketika gue biarin standby HP ini 9 jam 20 menit dibiarin tidur, padahal sleep standby optimization-nya udah gua nyalain, tapi ya lupa matiin cellular data dan nggak connect ke wifi, itu bisa konsumsi baterai sampai 24%. Jadi saran gue, kalau misalkan kalian di rumah nggak ada wifi, ya matiin aja cellular datanya, biar konsumsi baterainya tuh jadi jauh lebih irit. Ya cuman 2% doang.
Untuk kualitas layar dan speknya ini sama persis kayak Reno 13 5G kemarin, which is good. Dalam segi bezelnya tipis, layarnya vivid, tajam, cerah, bahkan dalam segi refresh rate-nya bisa berjalan di semua aplikasi, bisa kalian atur sesuai preferensi. Tapi memang ada satu hal yang cukup ngeganjel buat gua, yaitu fingerprint-nya. Ketika cuman asal taruh jari, lama banget ke-unlock, bahkan nggak bisa ke-unlock. Mesti sedikit ditekan baru responsif dan lebih cepat. Lanjut ngomongin soal sentuhan layar, ini mulus banget, nggak ada delay, bahkan multitouch pun lancar. Bahkan ada satu hal yang gue suka namanya bedtime mode. Jadi ini fungsinya lebih kayak adaptive color tone itu bisa di schedule biar pas malam-malam gunain HP di keadaan cahaya yang kurang, mata nggak sakit karena ngurangin blue light tapi nggak terlalu kuning. Oh ya, untuk always on display bisa nyala terus, bisa di schedule, bahkan bisa kontrol music player langsung tanpa harus masuk ke dalam layarnya. Menurut gue ini handy. Terakhir, kalau misalkan kalian tanya, bang, untuk proteksi layar gimana? Emang dapat free screen protector bawaan, tapi menurut gue ya ini cepet banget makanya dibuka. Tapi di bawahnya itu ada perlindungan Corning Gorilla Glass 7i, jadi bisa tahan baretan. Tapi tetap saran gua, kalau misalkan udah lepas screen protector, pasangin tempered glass biar lebih aman. Karena ya kaca tetap kaca, bro. So guys, kesimpulannya menurut gua langkah Oppo untuk bawa masuk seri Pro-nya itu bagus loh. Bisa bikin HP keluaran baru jadi turun 2,5 juta tanpa ngorbanin esensi pentingnya. Overall, 1 minggu jadiin HP ini sebagai daily driver, menurut gua jelas ini bukan HP yang kenceng di kelas harganya, tapi masih all-rounder. Ya, minusnya cuma 3. Pertama, belaturnya ini banyak banget. Kedua, lensa ultrawide-nya kurang usable di kondisi low light. Dan ketiga, storage 256GB-nya emang agak mepet. Kalau misalkan nggak masalah, ya silahkan gas aja. By the way, gua pengen nanya ke kalian, kalau misalkan udah pakai Reno 13 5G selama 6 bulan terakhir, pengalamannya gimana? Coba share di bawah biar gue nggak penasaran gitu. So, thank you for watching. Gue berharap banget dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. Dan kalau misalkan terbantu, jangan lupa like, share ke teman-teman, sekaligus subscribe dan subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys.